Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, pukul 10:12 waktu Indonesia Barat. Majelis musyawarah memasuki ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024. Permohonan dengan nomor register 0001 garing PS titik rek garing 33.3328 garing angka 8 Romawi garing 2024 pada hari ini Rabu tanggal 14 Agustus tahun 2024 dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya akan mengenalkan dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku Majelis Musyawarah Terbuka dari Bawaslu Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya Harpendi Dwi Pratiwi SIKOM MH selaku Ketua Majelis Musyawarah Terbuka. Selanjutnya di sebelah kanan saya Ahmad Marsudi MT, anggota Majelis Musyawarah Terbuka, dan di sebelah kiri saya Dedi Kusdianto ST, anggota Majelis Musyawarah Terbuka. Kemudian Asisten Musyawarah Rizka Fitriani SAP, Sekretaris Musyawarah Malaysia Lupa SH, dan Veteran Notulen Astomu Yono Pamungkas SSC. Kemudian apakah dari pemohon dan termohon hadir semua? Pimpinan dari pemohon yang hadir pada hari ini, saya Indra Gunawan Saputra, dan satu lagi ada Elba Sudi Sarjana Hukum. Hanya berdua? Lagi yang lain dalam perjalanan semua. Prinsipal tidak hadir, dikuasakan langsung. Terima kasih. Kemudian pihak termohon yang hadir, silakan diperkenalkan dulu. Baik, dan majelis dari termohon hadir lengkap 5 orang. Saya Imam Dwi Pratiwi SIKOM MH, dan paling kiri dari saya Septian Supir Adnan AMD, kemudian Dian Manika ST, sebelah kanan saya Ika Diasuti SPDI, dan paling kanan saya Adi Purwanto ST. Demikian. Semuanya hadir langsung ya, tidak Semua hadir langsung. Baik, terima kasih pemohon dan termohon. Agenda musyawarah hari ini adalah melanjutkan
pembuktian dari pihak termohon, tetapi juga nanti barangkali ada tambahan juga pembuktian dari pemohon. Baik, untuk saudara pemohon, apakah ada tambahan alat bukti dan perbaikan daftar alat bukti? Untuk tambahan bukti tidak ada, cuma daftar bukti orang yang rekan kita lagi di sini pimpinan sambil menunggu dilanjutkan ke pembuktian dari termohon sambil menunggu. Kami beri waktu sampai jam berapa ini? Kemarin kan kami sudah perintahkan untuk hari ini membawa tambahan alat bukti sekaligus juga menambahkan dalam daftar alat bukti Sampai jam 11:30 sambil berjalan saja, ini lagi dalam perjalanan ke sini pimpinan. ya. Saya kira kami beri waktu sampai pukul 11 ya, soalnya kami kemarin sudah perintahkan pada pemohon maupun termohon berarti ada tambahan alat bukti, kemudian ditambahkan juga beda alat bukti. Kemarin sudah kita sampaikan, hari ini bisa disampaikan di forum musyawarah terbuka ini. Kemudian dari pihak termohon ada tambahan alat bukti. Baik, pimpinan majelis, dari termohon ada tambahan alat bukti yang nanti kami tambahkan di daftar alat bukti. Bisa diserahkan pada majelis untuk diverifikasi atau disahkan alat-alat bukti. Yang kemarin termohon melampirkan di daftar alat bukti ada 13. Sekarang ada tambahan berapa? Tambahan alat bukti, tambahan saksi.
Jadi mohon untuk pemohon maupun termohon, kemarin sudah kami perintahkan untuk barangkali ada penambahan alat bukti, itu alat buktinya juga dilampirkan, kemudian ditambahkan di daftar alat bukti yang kemudian dileges. Pihak termohon untuk tambahan alat bukti akan ditambahkan hari ini jam berapa? Jam 11 sama dengan pihak pemohon. Kalau tidak sanggup, ya berarti tidak usah dimasukkan tambahan alat bukti, biar waktunya efektif. Saudara termohon, yang diusahakan untuk jadi tambahan alat bukti ditegaskan saja kalau jam 11 bisa, silakan dimasukkan ke tambahan alat bukti. Kalau tidak bisa, sampaikan saja ke majelis tidak bisa. Jadi bukan diusahakan, tapi perintah dari majelis. Ya udah nggak jadikan alat bukti. Baik, berarti tidak ada tambahan alat bukti ya untuk termohon. Pemohon sekali lagi, kalau pukul 11 tidak ada tambahan alat bukti, kita nyatakan juga tidak masuk dalam daftar tambahan alat bukti. Terima kasih. Kemudian kami minta untuk pemohon bisa ke depan sama-sama memeriksa alat bukti yang disampaikan oleh termohon, biar bisa melihat nanti kalau sudah dicermati akan kita sahkan sebagai alat bukti. Yang termohon tadi dari daftar alat buktinya. Sekretaris bisa dulu. Sudah dilihat? Sudah? Baik, untuk alat bukti T1 saya nyatakan sah. Sudah dilihat? Yang terakhir dari Lebes. Sudah? Alat bukti T2 sudah pemohon dicermati. Alat bukti T2 saya nyatakan sah.
Sudah. Alat bukti T3 saya nyatakan sah. Baik, alat bukti T4 saya nyatakan sah. Sudah, terima. Alat bukti T5 saya nyatakan sah. Alat bukti T6 saya nyatakan sah. Alat bukti T7 saya nyatakan sah. Alat bukti T8 saya nyatakan sah.
bukti T9 saya nyatakan sah. Alat bukti T10 saya nyatakan sah. Alat bukti T11 saya nyatakan sah. Alat bukti T12 saya nyatakan sah. Alat bukti T13 saya nyatakan sah. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, karena majelis dan para pihak sudah ikut memeriksa dan bukti dokumen dari pemohon ini sama dengan aslinya, maka dengan ini majelis menyatakan bukti sah dan kami verifikasi. Baik, pihak pemohon dan termohon, karena hari ini adalah agendanya pembuktian dari pihak termohon. Selanjutnya, mari kita mendengarkan keterangan saksi dari termohon yang sudah dilampirkan di dalam daftar nama saksi. Izin pimpinan dari pemohon, alat buktinya, daftar buktinya sudah siap. Sudah siap? Mohon izin untuk diserahkan. Siap. Mohon untuk pihak termohon bisa ikut memeriksa alat bukti tambahan dari pihak termohon.
Kalau yang itu sudah disahkan sekalian, karena kemarin tidak satu persatu ya, sudah di cross check dengan aslinya. Iya. Sekali. Berarti ada 3 tambahan alat bukti. Dilihat saja ini. Kalau ini sudah nomor 4 sampai 6. Tinggal yang mulai ke 4 sampai ke 6 saja. Saya kira nanti terkait dengan alat bukti yang berupa soft file nanti bisa di cross check, diperiksa oleh majelis. Yang penting barangnya ada dulu. Sudah dicek semua pihak termohon? Sudah diperiksa? Yuk. Coba. Mohon pihak termohon untuk bisa melihat alat bukti yang berupa soft file terkait dengan
data atau berkas yang diupload dalam aplikasi Silom. Ini data perbaikan administrasi kedua ya, Mas. Iya. Sudah dicermati pihak termohon. Nanti juga akan kita buka bersama-sama yang kemarin kami perintahkan kepada para pihak. Nanti bisa dicermati terkait dengan data verifikasi administrasi perbaikan yang diupload oleh pihak pemohon, dan nanti disandingkan dengan silom yang dipunyai oleh pihak termohon yang kemarin sudah kami perintahkan. Sudah pihak termohon? Baik, karena para pihak sudah memeriksa tambahan alat bukti yang disampaikan oleh pemohon, sebab itu alat bukti tambahan yang disampaikan oleh pemohon saya nyatakan sah. Baik, karena majelis dan para pihak sudah ikut memeriksa, agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon sesuai dengan daftar nama saksi yang disampaikan kepada majelis. Ada 4 saksi dari pihak termohon. Yang pertama adalah Gatot Supriyanto. Hadir? Mohon maaf, ada tambahan daftar saksi yang terbaru. Ada 5 nama daftar saksi. Dan ada tambahan. Yang pertama tadi Gatot Supriyanto hadir. Kemudian Winarso hadir. Andika Febrianto hadir. Aziz Rosaki hadir. M. Hamdan Salim hadir. Nur Herianto hadir. Baik, untuk lebih mengefektifkan waktu, karena kemarin juga sudah kami perintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan daftar dukungan perbaikan kedua untuk verifikasi administrasi dan nanti dijadikan dengan silom. Saya kira kita fokus ke soal data dukung untuk verifikasi administrasi kedua. Kalau kemarin kita sudah mengeksplor terkait dengan kronologi baik verifikasi administrasi pertama, kemudian verifikasi faktual pertama, kemudian verifikasi administrasi yang kedua. Nah, kami berharap nanti keterangan dari para saksi, baik nanti dari termohon, itu yang ada relevansinya dengan verifikasi administrasi kedua, sehingga waktunya juga efektif. Terkait dengan admin misalnya yang mengoperasikan di pihak termohon maupun di pihak pemohon, karena yang dipersoalkan adalah objek sengketanya adalah hasil verifikasi administrasi kedua. Saya kira terkait dengan verifikasi pertama dan verifikasi faktual kemarin sudah sama-sama kita mendengarkan. Nah, sekarang kita fokus karena waktunya kita terbatas, sehingga hari ini kita fokuskan nanti untuk pembuktian terkait dengan berapa data hukum yang disampaikan oleh pihak pemohon, dan ini adalah bakal pasangan calon, kemudian yang diupload ke silom milik termohon, berapa yang MS dan TMS, kemudian berapa yang dipersoalkan oleh pihak pemohon, agar nanti sama-sama kita proses melalui data dari masing-masing pihak, sehingga nanti
saksi kami berharap yang ada relevansinya dengan termin perbaikan kedua. Apabila keterangannya nanti tidak relevan, tidak ada korelasinya dengan termin tahap atau perbaikan kedua, ya kami tidak akan menanyakan banyak hal karena nanti akan buang-buang waktu saja. Saya kira itu yang termohon dan pemohon bisa dimengerti, bisa dipahami. Baik, untuk yang pertama kami panggil Saudara Gatot Supriyanto, silakan maju ke depan. Silakan duduk. Identitas saksi sudah diberikan, sekretaris. Yang asli nanti mohon ditunjukkan. Ya, aslinya ditunjukkan. Ya, semuanya dulu semua saksi silakan identitas tuntutannya bisa diperlihatkan kepada kami agar kami bisa ngecek sesuai dengan salinan yang dilampirkan di daftar alat bukti. Maju sekalian aja, kelima-limanya para saksi silakan maju ke depan ke majelis, nanti bisa proses satu persatu. Silakan asisten bisa proses dengan salinan. Yang lain sih. Silakan para saksi untuk kembali ke tempat selain saksi yang pertama, Saudara Gatot Supriyanto. Baik, para pihak dan hadirin yang hadir pada musyawarah terbuka hari ini, sebelum saudara saksi pertama memberikan keterangan,
menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudara saksi satu bersedia untuk disumpah? Menurut agama apa? Baik, silakan berdiri. Rohaniwan kami minta untuk ke depan. Mohon diikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Rohaniwan kembali ke tempat. Karena sudah diambil sumpah, kami mohon untuk saksi pertama bisa menandatangani berita acara sumpah. Silakan. Baik, para pihak yang kami hormati, terkait dengan saksi pertama yang dihadirkan oleh pihak termohon, mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian posisi saudara itu dalam konteks ini sebagai apa atau bekerja di mana. Kami persilakan. Izin yang mulia majelis edukasi yang terhormat, sebelum memberikan kesaksian terkait bisnis proses pada aplikasi Silang, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Berdasarkan surat perintah dari KPU Provinsi Jawa Tengah nomor 1044.4-PL-1/ST-3/2024 yang menugaskan saya sebagai admin staf pelaksana untuk aplikasi Silang Di Provinsi Jawa Tengah. Di Provinsi Jawa Tengah. Posisi saya saat ini menjadi saksi ahli terkait penggunaan bisnis proses Silang. Saksi ahli atau saksi? Saksi. Ya, kalau saksi ahli nanti kita minta kompetensi saudara terkait dengan keahlian dan sebagainya. Karena di sini hanya saksi yang disampaikan kepada majelis posisinya sebagai saksi, bukan ahli. Baik. Saudara Gatot Suprianto namanya. Iya. Kemudian tanggal lahir Semarang 2 Mei 1994. Alamat GTB. Berdatang. Geraha Taman Bunga. Kemudian RT 001 RW 006 Kedumpang Semarang. Pekerjaan pegawai negeri sipil di KPU Provinsi Jawa Tengah. Baik. Perlu kami tegaskan kembali karena daftar saksi yang diberikan ke kami adalah saksi biasa, bukan saksi ahli, sehingga kami tidak perlu mempertanyakan kompetensi. Tapi kami minta kepada saudara saksi satu terkait dengan objek sengketa yang disampaikan oleh pemohon, dalam hal ini adalah bakal pasangan calon perseorangan Pilgub Tegal 2024. Keterangan apa yang akan saudara sampaikan di forum ini? Kami persilakan. Izin yang mulia majelis, pada dasarnya saya di sini mendapat amanah untuk menyampaikan bisnis proses penggunaan aplikasi Silang sampai dengan tahapan administrasi. Sampai tahapan verifikasi administrasi.
saudara ditugasi khusus oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Izin yang mulia, sebelumnya ada surat dari KPU Kabupaten Tegal yang mohon saya untuk menjadi saksi. Kaitan dengan pekerjaan saudara dengan silon. Izin, saya admin Provinsi Jawa Tengah, artinya saya yang mengakomodir admin-admin yang ada di KPU seluruh Jawa Tengah. Berarti memang ditugasi khusus oleh KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai admin yang mengkoordinasikan seluruh admin KPU Kabupaten Kota. Kemudian terkait dengan pokok permohonan dari pemohon, saya lebih fokus ke soal verifikasi administrasi kedua. Apa yang saudara perlu jelaskan terkait dengan verifikasi administrasi kedua yang dilakukan oleh pihak termohon? Izin, sebelumnya pada dasarnya seperti yang disampaikan sebelumnya, saya di sini akan mencoba memaparkan dulu terkait dengan bisnis proses sebelum pelaksanaan verifikasi administrasi. Karena verifikasi administrasi tidak bisa kita jelaskan secara utuh langsung gitu, karena ada proses-proses di belakangnya yang harus kita jelaskan terlebih. Karena itu berkaitan dengan kegandaan data, terus yang bermasalah, dan usia dan pekerjaan. Kalau kaitan dengan verifikasi administrasi, yang melaksanakan langsung verifikasi administrasi di Kabupaten Tegal yang melaksanakan siapa? Izin, yang melaksanakan itu kewenangan sepenuhnya dari admin KPU Kabupaten masing-masing. KPU Kabupaten Tegal. Dalam keadaan ini posisi saudara sebagai admin tingkat provinsi bisa mengakses data yang diupload oleh pihak pemohon atau tidak? Izin, pada dasarnya kalau di provinsi kita hanya bisa melihat hasil pekerjaan dari KPU Kabupaten. Hasilnya lengkap? Hasilnya ya. Atau hanya jumlah akumulatif berapa yang MS atau TNS, berapa yang diupload? Hasilnya lengkap. Lengkap by IP address? Yes. Dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh pihak termohon, diverifikasi administrasi bahwa itu juga ada keterangan MS atau TNS. Ya kalau di kalau di level provinsi admin itu kan, sebelum ini saya mau jelaskan dulu ya bisnis proses admin dulu silon biar kita bisa menggambarkan. Jadi silon itu terbagi menjadi 3 user atau 3 role. Pertama yaitu KPU, terus yang kedua adalah paslon, yang ketiga adalah bagian ad hoc. KPU dalam hal ini bisa kemudian dimaksudkan adalah KPU Kabupaten atau KPU RI. Ya, jadi KPU itu meliputi yang pertama adalah KPU. KPU itu sebagai user paling pertama ya, user pertama dia admin pertama, kemudian ada KPU provinsi, kemudian KPU Kabupaten Kota. Nah selanjutnya ada Bawaslu di situ juga Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Bawaslu KPU Kabupaten Kota hanya sebagai viewer. Nah untuk akun itu terdiri dari 3 tadi. Yang pertama akun KPU RI, akun KPU provinsi, dan akun KPU kabupaten atau kota. Nah setiap jenjang provinsi atau kabupaten kota itu mempunyai akun masing-masing. Nah itu disebutnya akun admin. Nah di situ admin yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan peraturan KPU yang nomor 28. Berarti saudara setiap hari bisa melihat perkembangan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh pihak pemohon. Jadi data by IP address-nya. Ya, kalau kita hanya bisa melihat ketika pekerjaan yang sudah dilakukan, ada arti film mapping yang dilakukan oleh KPU Kabupaten, kita bisa melihat. Iya, bisa melihat perkembangan sampai tiap hari. Bisa. Misalnya satu hari ini yang diverifikasi oleh pihak termohon ada 1000. Itu by address-nya bisa dilihat oleh admin provinsi. Bisa. Tapi jadi kita hanya bisa melihat, tapi tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Tidak bisa mendownload? Tidak bisa, karena data itu menunya itu di kayak
Yang mematikan adalah KPRI, karena itu kan ranahnya bukan di KPU provinsi, Di lock berarti? Iya, di lock. berarti tidak bisa mendownload, Tidak bisa, tidak bisa mengedit, tidak bisa, hanya bisa melihat. hanya bisa melihat. Sepengetahuan saudara, ketika verifikasi administrasi perbaikan kedua yang dilakukan oleh pihak pemohon, saudara bisa melihat dokumennya tidak? Salinan fotokopi KTP dengan form KWK. Kalau Meskipun saudara hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit, tidak bisa mendownload. Jadi kalau kita melihat B1 KWK dari hasil kerja kabupaten kota itu bisa B1 KWK-nya beserta dengan hasilnya, beserta dengan keterangannya, dia TMS atau AMS. Setahu saudara, berapa jumlah dukungan yang disampaikan oleh tim bakal pasangan calon perseorangan di Kabupaten Tegal untuk perbaikan kedua? Untuk data itu lebih tepatnya kalau bisa buka HP untuk melihat. Tidak ada catatan? Jadi pertama disampaikan tadi saya hanya disuruh menjelaskan proses terkait silon, bukan untuk menjelaskan hasil dari pekerjaan kabupaten. Tadi saudara mengatakan bahwa saudara juga mengkoordinasikan seluruh admin KPU Kabupaten Kota. Kemudian saudara meskipun tidak bisa mengedit, tidak bisa mendownload data yang diupload oleh pihak pemohon, tetapi kan saudara juga bisa melihat hasil pekerjaan dari pihak termohon. Bahkan tadi saya sampaikan bisa dilihat tiap hari, bisa. Artinya ketika setiap hari bisa dipantau, bisa dilihat sampai akhir batas waktu verifikasi administrasi, kan berarti saudara tahu bahwa itu sudah berapa persen, kemudian hasilnya TMS berapa, hasilnya MS berapa. Saudara tahu persis? Tahu persis. Jadi kalau untuk jumlahnya secara detail itu kan memang ada di aplikasi. Ya. Jadi izin pimpinan, saya kan tidak hanya mengawasi satu KPU kabupaten saja. Di sini ada Subandi juga. Jadi kalau boleh diizinkan saya bisa buka aplikasi tersebut untuk melihat jumlahnya. Ya, kalau data sudah dari kami hanya cek saja ke saudara karena saudara kan sebagai admin untuk pencalonan perseorangan. Dan saya kira kalau di Jawa Tengah hanya ada dua, Sukoharjo dan Kabupaten Tegal. Mestinya ya, saudara juga ketika ditanya juga tahu perkembangan termasuk hasil akhir dari verifikasi administrasi perbaikan kedua. Berarti saudara tidak tahu angkanya persis? Iya, saya tidak tahu persis. Baik, kemudian terkait dengan silon, karena saudara juga sebagai admin, kemarin juga sudah sampaikan saksi dari pihak pemohon. Benar tidak bahwa kapasitas untuk mengupload data itu hanya dibatasi sampai 100 MB Izin juga jadi sekali upload? Izin juga jadi pada dasarnya ya maksimal itu 100 MB. Izin untuk menjelaskan detail lebih teknisnya. Jadi data 100 MB itu memang kenapa dibatasi seperti itu? Ada batas karena untuk menjaga pembacaan itu lebih akurat dari server itu kan dari pihak pengembang itu memang membatasi 100 MB. Karena pada posisi itu kan untuk menjaga keakuratan data itu dokumen itu memang tidak bisa melebihi 100 MB, tapi dalam artian ini kan masih ada cara-cara untuk misal mengurangi data dalam bentuk PDF, itu kan izin. Jadi bisa terangkan sedikit jadi ada namanya template, itu namanya book. Template itu tuh berisi untuk pengisian data dukung dari nama, pekerjaan, terus jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Nah kemudian ada satu dokumen lagi yang namanya B1 KWK perseorangan. Nah B1 KWK perseorangan itu harus di-scan dalam bentuk PDF. Nah PDF itu kalau misal kita ibaratkan 1 MB lah katakan,
berarti kan hanya bisa untuk 100 nama. Nah, tapi kalau ketika admin paslon bisa mengurangi itu menjadi atau mengkompres ya katakanlah, kalau dalam teknik mengkompres itu menjadi 300 MB atau 250 KB katakanlah, lebih kecil itu kan berarti kan bisa dikalikan 4, bisa lebih banyak. Kalau secara data 200 KB itu kalau ukuran A4 dan F4 itu masih kelihatan untuk scan. Itu garansi jaminan bahwa ketika di kompres itu kemudian tidak merusak data. Jadi kalau mengompres data itu kan di luar dari zip ya. Ya. Zip, jadi Artinya ketika tadi kalau misalnya satu data itu 1 MB, otomatis hanya bisa mengunggah atau mengupload 100 data. ya. Ketika diperkecil menjadi di bawah 1 MB, ada nggak kemungkinan kemudian data itu menjadi rusak, tidak terbaca, ngeblur? Kalau untuk ngeblur sih tergantung dari scan awalnya, scan data awalnya. Kalau untuk dikompres urusan tidak ada, kalau sampai di ukuran 300 KB itu tidak akan ada masalah. Ya, jadi perlawanan itu karena ketika kita scan ya, scan dokumen itu jadi pakai HP itu kan bisa lebih dari 1 MB kan, harus dikompres dulu ke 1 MB. Ya, tergantung HP-nya. Iya, tergantung HP-nya. Iya. Berarti menurut saudara, ketika diperkecil di bawah 1 MB itu dikompres itu masih bisa terbaca, tidak mungkin rusak. Ada batasan, tadi saya bilang ada batasan untuk akurasi data itu seperti waktu Bimtek dulu itu akurasinya itu 300 KB, 250 sampai 300 KB itu harusnya masih terbaca. Nah, kemudian itu ketika pihak termohon kan mestinya dibekali admin yang ada di pihak termohon, dalamnya adalah KPU Kabupaten Tegal. Tentu adminnya kan tidak sembarang orang, ditentukan adminnya, bahkan dia yang diberi wewenang untuk bisa mengakses atau membuka silon. Nah, terkait dengan dengan Bimtek, yang memberikan Bimtek ke admin KPU Kabupaten Kota terkait dengan silon itu siapa? Saya sendiri. Saudara sendiri. Disampaikan tidak? Saya sampaikan. Persoalan tadi yang kaitan dengan kapasitas untuk mengupload data karena ada keterbatasan hanya 100 MB itu tersampaikan pada saat Bimtek ke admin KPU Kabupaten Kota atau tidak? Kita sampaikan karena waktu Bimtek kita mereka ada untuk menjelaskan semua bisnis proses yang di silon. Dan itu pun kami sampaikan karena di sub keterangan di aplikasi itu ada tulisannya itu yang memang 100 maksimal 100 MB itu uploadnya. Kemudian terkait dengan lagi-lagi kita konsen di silon karena proses verifikasi administrasi perangkatnya memang hanya silon, tidak ada perangkat untuk menyerahkan data secara manual. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh ahli dari pihak pemohon bahwa ketika sebagai pembanding bahwa ketika kemudian dikompres itu bisa kemudian rusak atau hilang atau datanya ngeblur dan itu by system. Menurut saudara pendapat itu benar atau tidak? Jadi itu sebenarnya tidak benar karena pada dasarnya ketika yang saya sampaikan tadi kan ada model blue gitu ya, template blue itu artinya perpaduan antara Excel dan data di suatu KWK PDF yang disatukan dari dokumen di zip, kemudian itu dilakukan upload, di log upload itu akan deteksi mulai dari jenis-jenis dokumennya ya, jenis dokumennya ada yang bermasalah atau tidak, dokumennya bermasalah atau tidak. Dalam posisi ini admin dari paslon itu bisa mengecek dari hasil yang tampil itu kan dikompres dalam sistem silon terus muncul data beserta dengan di satu KWK-nya. Nah itu bisa dicek satu-satu. Apabila ada
kekurangan, misal dulu itu bisa dihapus data itu, nanti bisa diganti lagi, dihapus, diperbarui lagi atau sebetulnya dimutakhirkan. Begitu juga dengan data ganda itu sudah ada semua di situ, mau dihapus atau mau diperbaiki ataupun tetap dikirim, itu adalah kewenangan dari admin paslon. Tapi sistem tetap mendeteksi dalam arti mendeteksi ganda, mendeteksi hasil akuntannya. Benar tidak bahwa ketika mengupload itu tidak bisa sekali upload kalau kapasitasnya melebihi 100 MB, sehingga kemarin yang disampaikan oleh pihak pemohon bahwa pemohon hanya bisa mengupload sekali upload dalam bentuk zip itu 100 MB, sehingga satu hari bisa jadi kemudian mengupload dalam beberapa zip. Ini dari pemohon kemarin. Nah, benar tidak kemudian ada alat deteksi kegandaan di silon itu hanya mampu mendeteksi data ganda yang ada di satu zip. Ketika berbeda zip tidak bisa terdeteksi atau terverifikasi itu ganda atau tidak. Benar atau tidak? Jadi kita bicara untuk data ganda ya. Jadi ketika kita log terus kita perbaiki data yang salah, kemudian itu ada fitur yang namanya itu analisis data. Analisis data itu ketika kita klik, itu akan memunculkan data-data yang ganda dengan amplutan yang berbeda-beda. Bisa diketahui oleh tim paslon tidak? Bisa, paslon bisa melihat itu karena kan yang seperti sampaikan tadi. Jadi sebelum alur penyampaian itu yang pertama adalah data dukung, melengkapi data dukung. Habis itu namanya lokativitas. Lokativitas itu adalah mencoba menggabungkan tadi antara Excel dan PDF tadi, kemudian diupload. Habis itu setelah itu kan ada data-data yang masih salah, dia harus perbaiki. Kalau sudah, kita kembali ke menu analisis data. Berikutnya ya, analisis data itu tinggal diklik analisis data, nanti akan muncul data-data ganda bermasalah akan muncul. Nah, terus selanjutnya adalah kirim ke KPU Kabupaten Kota. Jadi sebelum kirim itu bisa diperbaiki dulu di analisis data itu, data-data yang salah-salah itu. Yang perbaiki admin KPU Kabupaten Kota? Bukan, ini kan kita tadi bicarakan adalah akun dari paslon. Ya. Perbaikan yang dilakukan oleh tim bakal pasangan calon melalui akses dari admin KPU bisa diubah oleh admin KPU Kabupaten Kota atau tidak? Jadi ini saya bicara itu tidak bisa, gimana saya tidak bisa karena dalam setiap akses untuk masuk itu ada yang namanya Google Authenticator. Jadi itu by email, by address. Jadi itu cuma satu yang bisa masuk itu ya orang yang pegang itu di HP-nya itu. Iya, kan ada upload data dari tim bakal pasangan calon dari pihak pemohon. Kemudian masuk ke silon. Ada admin yang dipunyai oleh KPU Kabupaten. Kan KPU Kabupaten juga adminnya juga melihat update perkembangan data yang sudah diupload oleh pihak pemohon. Bisa nggak admin KPU Kabupaten Kota itu merubah data yang diupload oleh pemohon? Saya pastikan tidak bisa. Berarti admin fungsinya hanya viewer saja sama dengan Bawaslu? Bukan, kan pada dasarnya begini. Waktu data itu masih di paslon belum disubmit ya, katakanlah sudah submit ke KPU. KPU tidak bisa melakukan apapun itu, hanya bisa melihat data-datanya saja. Jumlah, lebih tepatnya jumlah, bukan data, karena ketika disubmit baru muncul di proses penerimaan dulu. Proses penerimaan kita terima, upload baru bisa dilakukan oleh admin, dikerjakan. Verifikasi itu di menu admin. Jadi sebelum disubmit ke KPU tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, berarti admin KPU tidak bisa merubah data yang diupload oleh pihak pemohon. Tidak bisa. Ketika dilakukan verifikasi administrasi untuk menentukan kategori MS atau TMS, itu juga tidak bisa merubah data, atau bisa, atau hanya bisa men-checklist terkait dengan kriteria, misalnya ketidaksesuaian etika misalnya, atau tidak terbaca, atau misalnya ganda karena apa. Jadi yang saya sampaikan tadi, ketika paslon mensubmit dalam arti mengirim berkas ke KPU, terus dilakukan oleh proses dilakukan proses penerimaan, terus diberikan tanda terima, kan itu udah muncul di
strukturnya KPU. KPU. Nah, data itu kan, data isian itu nggak bisa berubah apa-apa, data itu nggak bisa sama dengan unsur KWK-nya. Yang bisa dilakukan KPU itu hanya memeriksa, seperti tugasnya melakukan verifikasi administrasi, menentukan dokumen itu benar atau tidak benar, itu saja. Kalau untuk merubah data isian dalam artian nik, nama di satu KWK, saya pastikan tidak bisa, karena itu bukan ranah dan tugas kami. Menurut saudara, kalau ada data yang diupload oleh pihak pemohon atau tim bakal pasangan calon, datanya bisa hilang nggak kalau sudah masuk silon? Tidak bisa. Data itu akan tetap ada karena di kita itu ada yang namanya lock activity ya. Kalau di paslon itu ada namanya lock activity. Itu ada kayak riwayat pengangkutan data mereka itu ada. Di KPU pun juga tidak bisa dihapus data itu. Karena sekali lagi sampaikan super admin itu yang pegang adalah KPRI, dan itu kita di provinsi kabupaten kota itu hanya menjalankan proses bisnisnya saja. Jadi Ya. jadi nggak bisa. Memastikan saja dari saudara, karena saudara admin tingkat provinsi dan kemarin-kemarin itu pihak pemohon menyampaikan bahwa ada data yang sudah diupload, ternyata ketika di-download oleh KPU untuk proses verifikasi itu, termasuk verifikasi faktual, itu tidak ada data yang sudah diupload itu. Nah, saya hanya menegaskan kepada saudara, apakah itu kemudian mungkin data yang sudah diupload itu kemudian hilang, tidak terrekod di silon KPU. Kalau untuk kemungkinan data hilang, di majelis sampaikan seperti itu tidak akan ada data hilang. Jadi pada dasarnya ketika paslon, di akhiran bicara admin paslon mengunggah jumlah nama, jumlah dukungan di lokatif itu sudah kelihatan. Dia mau perbaikan atau tidak data yang ada tadi dan bermasalah itu mau perbaikan atau enggak. Kemudian di analisis data itu kan tinggal dikirim aja. Di lokatif itu berarti ada waktu penguploadan, berapa jumlahnya, siapa yang mengupload adminnya? Ada lokatif itu harusnya ada. Ada. Bisa dicek di silon. Bisa, kita nanti bisa buktikan kalau misal itu bisa menyandingkan ya, jadi antara akun admin paslon dengan akun admin KPU. Ya, karena yang terpenting kita nanti membuktikan bahwa ketika verifikasi administrasi perbaikan kedua itu, data yang diupload oleh pemohon dalam menyatakan tim bakal pasangan calon itu sama dengan yang masuk ke silon. Nah, kita pengen itu bisa nanti disandingkan antara data yang diklaim sudah di-upload, kemudian data yang terikut di silon, tentu sesuai dengan hasil dari berita acara 47 sebentar, nanti ada waktunya. Saudara sebagai izin keluar, ya silahkan. Saya kira izin mau bertanya. Ya, saya kira nanti kita akan coba membuktikan dengan menyandingkan data 47.000 sekian yang diupload untuk perbaikan administrasi kedua, kemudian nanti berapa yang terikut di silo, berapa yang dinyatakan MS dan berapa yang dinyatakan TMS. Nah, yang perlu dibuktikan adalah nanti yang TMS itu kemudian kategorisasinya apa? Karena itu kemarin yang jadi keluhan pihak pemohon bahwa mereka tidak bisa kemudian mendapatkan data yang TMS itu karena apa? Karena mereka tidak bisa mendownload, mereka tidak bisa punya by name by address nama-nama atau data tubuh yang dinyatakan TMS itu. Jadi nanti kita buktikan itu, kita sandingkan itu. Barangkali ada yang mau menanyakan, silakan. Saya berikan saudara saksi. Tadi disampaikan bahwa Anda itu sebagai di provinsi tahu tentang bisnis prosesnya, tentang silonnya. Perbedaan dari aplikasi silon ini di provinsi dengan
di Kabupaten Tegal itu kan pasti ada program ya, di dalamnya ada program atau software plugin yang ada di dalam itu. Perbedaannya apa antara kabupaten sama provinsi? Misalkan di dalam aplikasi itu kan ada pasti ada program, sistem dan sebagainya. Biasanya kalau di tingkatan provinsi atau tadi kan di sana ya juga yang tahu ini, yang punya akses, segala akses itu kan pasti super admin ya, bisa akses semua. Kalau di provinsi dan kabupaten itu perbedaannya apa? Jadi pada dasarnya aplikasi itu sama, pada dasarnya sama, penggunanya sama untuk pencalonan kepala daerah, mau dari perseorangan ataupun dari partai politik atau partai politik itu sama, tidak ada perbedaan. Tapi di provinsi itu bisa melihat progres pekerjaan kabupaten, hanya sekedar itu saja. Hanya sekedar Iya, progres. Kemudian kemarin itu sempat disampaikan bahwa soal kegandaan ya, ada tidak di aplikasi Siloli itu ketika data masuk banyak yang ganda itu kemudian ada notifikasi dari aplikasi tersebut muncul. Jadi dijawab seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi sebelum mengirim dokumen itu ke KPU, data dokumen KPU itu ada satu yang harus dilakukan oleh admin paslon, yaitu adalah analisis data. Ketika kita klik analisis data, nanti disitu akan muncul notifikasi ini bermasalah berapa, potensinya ganda berapa, terus usia yang melanggar peraturan berapa, itu semua ada di situ semua, akan muncul di situ. Nah nanti tugasnya admin adalah mengeklik dan memperbaiki itu jumlah itu. Semisal katakanlah ada 10, itu ada potensi ganda jumlah 10, maka admin dari paslon harus mengeklik itu, melihat oh ini saya sudah pernah ikut orang ini, maka saya harus hapus dia tidak ganda dengan sebelumnya. Oke. Kalaupun tidak dihapus atau tidak diperbaiki bisa tetap dimasukkan. Bisa tetap jadi. Nah, kemudian terkait soal TMS dan MS itu untuk menentukan TMS dan MS itu yang by sistem atau harus secara manual. Jadi untuk menentukan termin ya kita biar termin kan itu ada yang namanya keputusan KPU 1002 terkait dengan jenis pencalonan ya. Itu ada yang namanya itu indikator-indikator pemeriksaan. Indikator pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan langsung dari sistem ya, harus manual. Orang itu harus mengecek dokumen, misal nicknya sama atau tidak dengan yang diupload, pekerjaannya sama atau tidak dengan yang diupload, nicknya betul atau tidak. Kira-kira kalau misal saya nih selaku verifikatornya kemudian nakal yang datanya sebenarnya benar kemudian saya TMS kan bisa kalau sengaja TMS kan? Jadi kalau untuk itu kan ada yang namanya, kalau di kami itu ada yang supervisinya ya, komisioner itu pasti akan mengecek itu hasil dari pekerjaan verifikator sebenarnya itu harus dicek, pasti itu akan dicek, tidak langsung wah ini tiba-tiba orang atau sebarang itu nggak bisa, nggak boleh. Jadi kita harus ada proses and cross check gitu. Jadi di kabupaten tetap harus bisa di cross check ya, misalkan yang melakukan ini PPK di bawah, kemudian dari admin kabupaten itu bisa kontrol itu. Bisa. Semua pekerjaan bisa di monitor ya, jadi monitor oleh admin. Baik, barangkali ada pimpinan yang lain yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan. Baik, saudara saksi, sedikit menambahkan pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saksi sebagai admin di daerah Jawa Tengah terkait dengan tugas panjenengan. Proses fintech yang dilakukan panjenengan ini kepada siapa saja? Izin. Jadi sedikit cerita, pada awalnya fintech dilakukan oleh KPRI dan provinsi dulu. Habis itu provinsi memfintech KPU Kabupaten Kota.
kita hadirkan di situ ketua, kadif, kemudian kasubag sama admin. Kemudian kita paparkan secara detail. Itu hanya ke ketua sama admin sampai ini. Kalau ke tim paslon LO ke siapa yang meminta? Nah, nanti selanjutnya tugas itu dari KPU Kabupaten Kota sudah meminta. Ya. Kemudian tugas KPU Kabupaten Kota adalah meminta paslon untuk penggunaan sistem aplikasi tersebut. Apabila dari admin KPU Kabupaten kurang memahami, saya selalu membuka helpdesk 24 jam. Pernah nggak ada yang koordinasi panjenengan terkait di kondisi di Kabupaten Tegal? Admin ya, khususnya admin. Kalau admin ya banyak berkoordinasi. Mas, ini aplikasinya, semisal waktu itu ada terkait begitu ya, template-nya itu kan, Mas ini belajar gimana, kita terangkan. Siapa itu? Ya, Itu admin paslon atau enggak, admin yang di KPU Kabupaten? admin KPU Kabupaten Kota. Jadi tugas kami hanya meminta admin KPU Kabupaten Kota. Selanjutnya admin KPU Kabupaten Kota meminta admin paslon. Selama ini pernah nggak ada dari tim LO paslon yang berkoordinasi dengan panjenengan secara langsung? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian kemarin ada di saksi yang dihadirkan oleh pemohon ini ada yang menyatakan bahwa di akun silon ini admin tidak bisa melihat yang namanya data yang TMS itu kriteria apa saja, betul atau tidak? Tidak harusnya muncul ya data itu TMS karena kenapa? Itu harusnya ada ya Pak? Oleh ini, oleh admin paslon. Iya. Harusnya ada. Ada. Itu kan hasil pekerjaan dari KPU Kabupaten. Itu muncul kriteria. Seperti apa coba? Misalkan ganda atau TMS yang tadi disampaikan, yang bisa dilihat nggak? Bisa. Jadi kalau di KPU Kabupaten Kota ada satu fitur, kalau tadi kita bicara kegandaan, itu kita ada satu fitur yang namanya analisis dukungan. Kita analisis dukungan, kita klik sesuai dengan tahapan, terus kita lakukan kayak semacam reload, ada gambar reload itu. Nah, itu untuk mendeteksi ganda, analisis data. Itu dari admin KPU. Ya. Kalau dari admin paslon bisa nggak? Untuk gandaan, Ya. seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebelum dia mensubmit mengirim data ke KPU, itu bisa dilakukan analisis data. Analisis data itu akan menunjukkan tadi kriteria masalah nih, masalah usia, masalah pekerjaan, masalah potensi ganda. Fitur analisis data ini muncul setelah apa? Atau sering di setiap waktu? Nah, jadi ini, jadi ketika yang bersangkutan kan ada saya jelaskan, pertama data dukung dulu. Data dukung nanti kan bisa buka WK sama upload template, ya upload. Habis itu kita pilih log activity. Kita pilih log activity untuk mendeteksi jumlahnya udah benar belum, sesuai dengan Excel saya belum. Terus sesuai dengan jumlah saya dukung belum, kan ada jumlahnya. Kalau belum kan harusnya aktif paslon memberi dulu. Nah, selanjutnya habis itu dilakukan analisis data. Muncul dari analisis data itu akan muncul tadi ganda tadi. Itu analisis data ini hanya memunculkan yang ganda. Yang tadi sampaikan, jadi ada beberapa yaitu NIP bermasalah, usia, pekerjaan, terus potensi ganda dan ganda eksternal. Kalau yang pekerjaan berarti apa? Pekerjaan itu biasanya jadi kan kalau pekerjaan setelah TNI Polri itu kan harus ada surat pernyataan tuh. Oh gitu. Nah itu kan gak ada dokumennya, makanya itu akan muncul di situ. Gitu. Berarti itu secara otomatis misalkan ada KTP-nya TNI Polri, Ya. otomatis bisa dianalisis lewat itu gitu kan? Bisa kalau yang bersangkutan ini tidak menghapus surat pernyataan ya, atau surat pernyataan bahwa saya mengundurkan diri dari pekerjaan ini untuk ini kan. Nah itu kalau tidak di-upload, itu nanti akan aktif pekerjaan di situ. Pekerjaan TNI Polri itu akan muncul. Kemudian terkait dengan kalau kemarin ditanyakan bahwa kalau misalkan ini admin paslon ini mau memperbaiki itu harus download dulu, dulu baru diperbaiki, baru kemudian diupload lagi. Itu seperti itu. Jadi ada yang namanya memperbaiki apa nih? Memperbaiki misalkan dokumen ada kredit ini mau memperbaiki harus keluar dulu.
Ya itu kan sudah dulu, kalau ganda itu kan berarti ya izin. Semuanya. Tidak, izin bagi jadi kan kalau terjadi ganda, artinya data itu kan sudah MS dulu nih, ya. Terus dia input lagi. Artinya data itu kan jadi kan bermasalah nih. Ganda dengan sudah MS, harusnya dihapus di situ. Cara menghapusnya gimana? Jadi di kolom sebelah kiri ada checklist. Checklist itu di checklist terus dihapus. Ada icon apa itu bisa dihapus. Manual. Bisa nggak secara keseluruhan? Bisa, kalau sebelum bisa. Kayak di Twitter gitu. Bisa ada di Ini bisa ya. bisa. Tapi karena untuk menjaga kehati-hatian itu kami juga memberikan dua opsi. Yang pertama satu-satu dicek dulu. Terus yang kedua kalau misalnya dicek benar semua baru diklik semuanya. Itu bisa dipastikan ya, admin dari paslon bisa mengakses itu. Bisa. Kemudian terkait dengan proses itu tadi, itu bisa dilakukan setelah diadmin atau sebelum disubmit ya atau sebelum. Ya, yang saya sampaikan sebelum disubmit kita kan harus melakukan analisis data. Nah, analisis data itu adalah untuk mendeteksi dulu data-data bermasalah sebelum disubmit. Itu tersampaikan juga nggak dalam fintech? Tersampaikan karena itu fitur yang paling krusial ya kalau di dalam silon itu. Kemudian dalam ini bisa nggak saksi ini mengetahui siapa saja admin yang ada di masing-masing kabupaten, entah itu dari admin paslon atau yang dari KPU. Nah, jadi saya sampaikan seperti tadi ya. Jadi kalau untuk goalnya itu kan KPU provinsi hanya untuk membuatkan akun tingkat kabupaten provinsi. Kemudian kabupaten itu ya kabupaten kota itu dulu yang membuatkan akun itu adalah super admin dari KPRI. Jadi kita tidak bisa untuk mengecek ya admin kabupaten itu siapa, tapi kita hanya bisa merekap nama-nama yang menjadi admin beserta dengan surat tugas mereka. Sesuai dengan regulasi itu berapa admin? Admin satu. Iya, admin satu. Iya, setiap server satu. Kalau di paslon? Di paslon juga satu. Bisa di-cloning nggak? Tidak bisa. Tapi ini catatannya bisa dibikin operator untuk membantu admin. Operator. Ya. Bisa membuka bisa. Ya, admin. Terus kalau misal kita bicara KPU dulu ya. Admin di KPU butuh nih bantuan dibikin operator. Begitu juga dengan akun paslon dibikin admin terus butuh bantuan untuk proses pekerjaannya dibikinlah. Jumlahnya sampai berapa? Tidak dibatasi. 100 bisa. Baik, saudara saksi yang pertama, tambahan sedikit dari saya terkait dengan analisis pekerjaan yang ada di data dukung bahwa pasangan calon. Kalau kemudian data dukungnya KTP, kemudian di situ tertulis anggota TNI atau Polri, itu dianalisis bisa langsung muncul nggak? Bisa. Kalau dia pekerjaan misal pekerjaan yang harus mundur atau yang dilarang ya, untuk mendukung, ya, itu kan ada yang tadi sampaikan. Ada kalau orang biasa dukung cuma bisa buka WK persoalan. ya. Kalau yang bekerja dilarang harus menyatakan surat pernyataan. Kalau tidak ada surat pernyataannya tapi di KTP-nya tertulis anggota TNI Polri, bisa terverifikasi nggak? Bisa terdeteksi? Bisa terdeteksi. Nah itu kan nanti tinggal di-verify kan. Kita Ya. akan verify dokumen itu atau tidak. Berarti manual juga dilihat satu persatu oleh petugas verifikasi. Semua manual. Bahwa dilihat pekerjaan di KTP-nya apa. Betul. Semua manual. Baru kemudian diproses. Kalau tidak ada surat, misalnya pengunduran diri atau berhenti menjadi anggota TNI Polri, itu dinyatakan TMS. Iya, kalau sampai dulu kan ada ya versi pertama itu kan ada kriterianya. Kalau di KPT sebelum dulu ada kriterianya. Yang pertama itu ada MS dan SMS. Terus yang kedua ada SMS itu kan. Nah itu kalau misal itu terjadi di versi kedua, artinya kan dia sudah tidak ada BMS ya, gitu. Itu langsung TMS lah. Ya. Gitu. Cukup dari pimpinan? Cukup? Barangkali ada yang mau disampaikan oleh pihak termohon terhadap
yang digantikan oleh pihak termohon. Silakan. Baik, yang mulia, saudara saksi, menegaskan kembali yang diberikan, akun yang diberikan kepada KPU Kabupaten Tegal itu ada beberapa akun untuk pencalonan perseorangan. Izin, untuk akun hanya satu, yaitu akun admin. Nanti admin punya tugas membuatkan akun operator, kemudian akun viewer untuk komisioner, terus membuatkan akun viewer untuk Bawaslu. Jadi tidak ada diberikan akun untuk pencalonan itu dari selain silon itu sendiri. Tidak ada. Termasuk aplikasi yang lain tidak ada. Tidak ada. Kemudian yang perlu kami tanyakan ke saksi, untuk sebelum upload itu ketika sudah ketahuan notifikasi yang disilon oleh admin bakal pasangan calon itu, seberapa banyak kemudian ketahuan kegandaan, potensi ganda, kemudian tetap di-upload, berapa banyak yang bisa dimungkinkan untuk upload meskipun sudah tahu ganda tapi tetap di-upload. Jadi pada dasarnya tugas akun admin paslon ini adalah mengecek di analisis data. Dukungannya ini sudah betul atau belum. Nah itu yang harus dipastikan dulu sebelum submit ke KPU Kabupaten. Nah pada kesempatan tersebut apabila admin tidak memindahkan notifikasi tersebut dan tetap submit beberapa kali, data itu akan tetap bisa. Nah nanti di KPU akan difilter menggunakan analisis data juga, akan muncul dia jumlah gandanya sampai berapa, dia berkali-kali dokumen yang sama. Jadi seperti itu. Masih ada yang termohon? Masih, Silakan. izin untuk saudara saksi tadi minta penegasan ya. Artinya tadi saudara saksi mengatakan bahwa akun ini diberikan ke kabupaten kota hanya satu. Kemudian untuk fiturnya pun fiturnya terbatas ya. Artinya dari admin tidak bisa melihat, tidak bisa mengedit ya, data yang diunggah oleh admin bakal paslon. Kemudian untuk semoga saudara saksi, apakah karena saudara saksi membawahi satu provinsi ya, kira-kira waktu yang 5 hari dengan kapasitas maksimal 100 MB dinilai cukup nggak memenuhi data dukung yang 5 hari kerja ini. Kemudian bakal paslon bisa mengupload dari riwayat yang sudah pernah ada, itu uploadan pertama 130.000, kemudian 85.000, kemudian sekarang 47. Artinya dari gambaran saudara saksi, apakah itu cukup memungkinkan untuk sebenarnya ini saat apa bakal paslon bisa melebihi ini, cuma karena datanya terbatas mungkin sehingga hanya 47 yang diunggah. Nah kemudian dari yang selanjutnya, untuk sebelum dikirim ke KPU sebenarnya sudah ada menu filter ya, sudah menu filter untuk menjaga kualitas data, bukan begitu ya. Sehingga sebelum data itu dikirim ke KPU sebenarnya bakal paslon itu admin silon sudah bisa membersihkan data terlebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan admin silon sudah mengetahui data yang sudah diunggah kemudian diunggah kembali, tapi tidak memperbaiki data meskipun sudah melakukan fitur analisis kegandaan atau analisis data tersebut. Demikian. Cukup, ada lagi dari pihak termohon? Ya, untuk saksi yang ingin kami tanyakan adalah apakah dari admin paslon itu bisa melihat data yang MS maupun TMS kemudian bisa merekapnya? Izin, pertanyaan itu kan berarti detail, data-data itu TMS itu ada di sistem paslonnya. Kemudian untuk rekap itu kan ada BA sama benda terima. Rekap itu berarti BA seluruh akumulasi per kecamatan.
Jadi begitu. Jadi nanti kalau untuk backup-nya dalam bentuk WA sama tanda terima. Kemudian untuk detailnya itu di aplikasi Silom. Bisa melihat ya backend-nya. Bisa. Cukup? Yang permohon cukup? Berikutnya kami persilahkan pihak pemohon barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan kepada saksi yang pertama. Anda silakan. Baik, terima kasih. Saya yang di awal mau menanyakan terkait dengan kesaksian ini. Tadi kita belum ada simpang siuran antara pimpinan dengan saksi yang diuraikan. Saksi ini tadi mengatakan bahwa ini adalah saksi ahli pimpinan. Ketika saksi ahli, saya juga ingin melihat terkait dengan sertifikasi kalian. Keberatan majelis keberatan sampaikan bahwa yang dihadirkan adalah saksi. Sebentar, cukup. Sesuai dengan daftar saksi yang diberikan pada majelis adalah saksi biasa. Izin pimpinan, ketika ada haknya saya sedang berbicara. Kemarin kita sudah sepakati ketika ada yang mau menyangga lewat pimpinan. Tapi saya ingatkan. Saya minta untuk ditegur pimpinan. Saya sudah ingatkan. Terima kasih. Terus tadi kita juga sudah mendengarkan di awal bahwasanya KPU yang atas nama Mas Gatot ya. Mas Gatot ini adalah KPU provinsi. Soal saksi atau saksi ahli sudah clear ya? Belum. Ya, kami sudah mengesahkan termasuk tadi data alat bukti dan data saksi, sehingga tadi sudah saya sampaikan yang disampaikan kepada kami adalah saksi, tidak ada keterangan saksi ahli berbeda dengan yang disampaikan oleh pemohon, sehingga kami juga tidak perlu mempertanyakan soal kompetensi atau keahlian saksi. Pertanyaan-pertanyaan kami juga yang kita tanyakan adalah berkaitan dengan teknis pekerjaan saksi sebagai hakim tingkat KPU Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu, saudara pemohon. Silakan dilanjutkan pertanyaannya kalau ada. Tadi juga ini kan dari provinsi dan tadi juga saksi ini menguraikan bahwa ada surat tugas. Apakah surat tugas itu pimpinan sudah melihat? Silakan diperlihatkan. Berarti KPU Kabupaten bersurat ke KPU Provinsi, kemudian KPU Provinsi menugaskan kepada saudara. Silakan diperlihatkan. Siapa depan? Bisa dilihat pihak pemohon. Cukup? Ya, silakan duduk kembali. Ya, saya kira surat tugas tidak ada masalah ya, mohon. Ini hanya mengonfirmasi saja kebenaran bahwa yang bersangkutan ditugaskan
Jawa Tengah atas permintaan pihak termohon. Silakan dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Saudara saksi tadi sudah saksi menjelaskan bahwa koordinator admin provinsi ya, bagaimana? Apakah silon kewenangan KPUD terhadap silon itu apa saja? KPUD mana? Provinsi atau kabupaten? Kabupaten Tegal. Kabupaten. Izin, jadi seperti saya sampaikan tadi, KPUD ini kita bicara tentang admin itu merupakan aplikasi yang pertama itu memastikan aplikasi itu berjalan sesuai dengan tahapan dari KPU-nya. Yang kedua adalah tugas dari admin itu sendiri adalah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Dalam artian ini membuat tadi akun operator, membuat akun viewer untuk komisioner dan membuat akun viewer untuk Bawaslu. Selanjutnya admin ini juga bisa melakukan verifikasi administrasi dan melihat proses kerja dari operator yang telah dia bikin. Selanjutnya itu adalah tugas membuat BA. BA itu hanya bisa dilakukan di menu admin, terus membuat tanda terima dan menyelesaikan tugas dari tahapan verifikasi administrasi. Begitu juga tahapan verifak ya, sama juga seperti itu. Oke. Untuk di dalam aplikasi Silon sendiri ada nggak fasilitas backup data atau download terkait dengan misalkan riwayat upload, siapa yang mengupload di mana, tanggalnya, jamnya itu ada nggak? Kalau untuk log aktiviti detail itu ada di super admin KPRI. Tadi pagi saya sudah koordinasi log itu hanya log activity terkait detail ya, yang upload pakai email siapa, terus jadi token operator siapa, itu ada datanya. Ya, berarti itu hanya ada di kewenangan KPRI. Ya super admin. Kalau untuk detail ya kita detail. Kita misalkan ingin mengonfirmasi bahwa ini siapa yang uploadnya di mana, kan kita juga ada adminnya yang uploadernya banyak misalkan dan seperti itu kan kita nggak tahu. Itu berarti untuk di Silon paslon sendiri nggak ada ya fasilitas seperti itu? Oh, kalau aktiviti paslon ada? Ada. Kalau di paslon ada. Ini saya bicara tadi di KPU ya. Di KPU ya. KPU untuk detail itu ada di super admin. Baik, untuk terkait dengan super admin KPU itu punya jangkauan kewenangan seperti apa? Seluas apa? Kalau super admin itu jangkauannya dia luas, dia bisa melihat ya progres pencalonan untuk provinsi seluruh Indonesia dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia. Untuk super admin KPU itu tuh bisa ini nggak, bisa mengakses atau masuk ke situs-situs yang ada di daerah, katakanlah silonnya KPU kabupaten kota atau provinsi, bisa nggak? Tidak bisa, karena berarti batasannya hanya sebagai apa? Kalau hanya memonitor saja sama seperti di KPU provinsi atau bagaimana? ya pada dasarnya kan untuk pembuatan akun ini kan ada yang kalau di sistem kita kan ada pengamanan ya, itu memakainya Google Authenticator, artinya satu email itu tuh bisa dimasukkan hanya untuk satu nomor HP atau email yang dinyatakan di Google Authenticator. Jadi sekelas KPRI pun dia hanya mendeteksi media saja proses pengembangannya seperti apa. Dan super admin itu hanya bisa menjadi kayak suka ada permasalahan aplikasi hang dan sebagainya, itu memberikannya yang bisa memberikan adalah super admin dan menambah fitur-fitur misal tahapan berlangsung tahapan misal sekarang ini tahapan untuk pencalonan partai atau bukan partai politik ya, nah itu dia menambahkan sih. Tapi untuk detail masuk ke dalam itu kewenangan dari KPU provinsi dan KPU kabupaten. Sebagai terkait dengan persengketaan ini kan objeknya diantaranya adalah sistem silon dari KPU kabupaten atau KPU provinsi, ada nggak konfirmasi terkait dengan aplikasi ini
laporan kedinasan atau bagaimana bahwa ini terjadi kesengketaan di tingkat daerah terkait dengan aplikasi ini. Ada nggak petunjuk dari KPU RI terkait dengan hal seperti ini? Ini bicara apa dulu? Aplikasinya tidak bisa error atau gimana? Iya, ini persengketaan ini menjadi objek aplikasi menjadi objek persengketaan. Ada nggak petunjuk dari KPU RI terkait dengan persengketaan ini terhadap KPU provinsi ataupun daerah? Ya, pada dasarnya kita tetap berkoordinasi. Jadi KPU provinsi tetap berkoordinasi dengan KPU RI ya. Tetap itu adalah sebuah kewajiban yang harus tetap berkoordinasi terkait dengan penggunaan aplikasi Silon. Apakah waktu pelaksanaan farming ada masalah atau tidak? Seperti itu. Ya, dengan kewenangan dari KPU RI terkait dengan super admin RI memberikan data dukung atau memberikan petunjuk bahwa ini loh yang benar seperti ini kepada provinsi atau kabupaten atau tidak terkait dengan aplikasi ini. Jadi pada dasarnya kalau lokusnya itu KPU kabupaten kota itu kan yang bertanggung jawab adalah sebenarnya admin kabupaten kota ya. Jadi KPU kabupaten kabupaten kota itu semisal ada permasalahan dia berlapor ke admin. Semisal data dukung dari paslon ada crash data merah dan sebagainya, itu nanti kita cek. Sebenarnya mengecek apakah sistemnya salah atau tidak. Tapi selama tahapan di KPU Kabupaten Tegal itu saya tidak pernah menerima hal itu. Keluhan permasalahan aplikasi tidak pernah. Jadi aplikasi lancar saja. Gitu. Kalau keluhan dari KPU kabupaten atau dari paslon menerima keluhan? Kalau itu kan berjenjang ya, artinya kalau ketika paslon menyampaikan ada keluhan aplikasi ke KPU Kabupaten Kota, nah KPU Kabupaten Kota kan memberikan informasi ke saya sebagai provinsi. Selanjutnya apabila saya tidak bisa menyelesaikan, maka saya akan langsung menyampaikan itu ke super admin. Gitu. Ada lagi? Tambahan, Silakan. apakah terkait dengan data yang tadi saudara saksi yang sampaikan bahwa ketika ada MS, TMS itu ada keterangannya yang saudara saksi tadi sampaikan itu wajib ada berita acaranya atau tidak? Wajib, karena kan berita acara itu adalah produk hukum yang dikeluarkan dari hasil pekerjaan KPU. Misal farming itu kan harus ada PA-nya. PA farming jumlahnya MS berapa, TMS berapa, habis itu ada tanda terimanya kan seperti itu. Di sistem juga menginstruksikan seperti itu. Saya kira kemarin sudah disampaikan ya berita acara hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua ya. Yang saudara tanyakan bahwa ketika verifikasi administrasi itu harus ada berita acaranya. Ya, berita acara sudah dijadikan alat bukti juga. Hanya mengonfirmasi saja. Izin menambahkan. Ya. Jadi pada dasarnya BA itu adalah hasil generik dari Silon. BA itu adalah hasil generik dari Silon, tidak dibikin manual. Karena pada dasarnya kita akan mencocokkan jumlah yang sudah dikoreksi dengan Silon. Begitu. Ya. Berarti melalui Silon ya. Melalui Silon kemudian dituangkan dalam berita acara secara manual atau secara fisik. Secara fisik dicetak karena diserahkan kepada pihak pemohon maupun Bawaslu dalam hal ini. Ada lagi? Ya, mohon cukup. Kalau cukup pimpinan majelis cukup. Kalau cukup terima kasih. Saksi yang pertama silakan kembali ke tempat. Kemudian karena ini sudah memasuki waktu zuhur, saya skor untuk dilanjutkan lagi nanti pukul 13.00. Kami mohon tepat waktu karena sudah kami beri waktu 1 jam untuk scoring, sehingga nanti jam 1 sudah harus bisa dimulai. Bisa dipahami pemohon dan pemohon, jam 1 kita masuk lagi untuk melanjutkan
proses musyawarah terbuka dengan agenda pembuktian dari termohon. Selanjutnya waktu kami skorsing selama 1 jam sampai dengan pukul 13.00. Musyawarah penjelasan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024 diskors untuk Isoma dengan alokasi waktu selama 1 jam dimulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pimpinan majelis meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.